Oke, aktiva-aktiva tetap yang dapat direvaluasi ya. Kita lanjutkan ya tentang aktiva tetap yang dapat direvaluasi. Yang pertama adalah aktiva tetap berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan dan bukan bangunan yang tidak dimasukkan untuk dialihkan atau dijual. Saya ulangi lagi. Aktiva tetap yang dapat direvaluasi yang pertama adalah aktiva tetap berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual. Yang kedua, aktiva tersebut terletak pada wilayah Indonesia. Ya. Yang ketiga, revaluasi bisa dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap atau terhadap sebagian aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Ya, tadi revaluasi total maupun yang parsial yang Bu Tira jelaskan di awal tadi. Yang keempat, revaluasi aktiva tetap ya dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar pada saat penilaian dilakukan yang ditetapkan oleh perusahaan penilai atau penilai yang diakui oleh pemerintah. Yang kelima, dalam hal nilai pasar yang ditetapkan oleh perusahaan penilai ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Dirjen Pajak akan menetapkan kembali nilai wajar atau pasarnya ya. Jadi kalau misal kok nilai perusahaan sudah dinilai kembali aktiva tetapnya oleh perusahaan penilai, tetapi bagi Dirjen Pajak ini nilainya tidak sesuai dengan nilai pasar, maka hal ini ya Dirjen Pajak bisa melakukan penilaian ulang ya atas aktiva yang sudah direvaluasi sebelumnya ya. Kemudian yang keenam itu adalah selisih lebih atas revaluasi dikenakan PPh final 10%. Sedangkan wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha pajak terhutang ya, itu juga dikenakan 10% dan dapat dibayar dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tahun dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Ya. Jadi selisih lebih revaluasi tadi dikenakan PPh final 10% ya. Kemudian ya bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha itu juga pajak PPh finalnya adalah 10% sama ya, tetapi bisa dilakukan pembayarannya itu dalam jangka waktu kurun 5 tahun. Kemudian yang ketujuh itu adalah selisih antara nilai pasar dengan nilai buku fiskal yang dinilai kembali dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun berjalan dan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan ya. Jadi ya selisih antara nilai pasar dengan nilai buku fiskal tadi ya, kalau perusahaan itu mempunyai kerugian fiskal ya, jadi kalau itu perusahaan kok mempunyai rugi ya, misal perusahaan misal tahun 2020 itu rugi misal 1 miliar misalnya, maka 1 miliar itu ya itu bisa dikurangi dengan selisih lebih antara nilai pasar dengan nilai revaluasi. Misal tadi revaluasinya adalah 30 juta gitu ya, 30 juta itu bisa dimasukkan atau bisa dikurangkan ke dalam rugi fiskal ya. Kalau dikurangkan seperti ini maka tidak dikenai PPh final ya 10% ya. Jadi revaluasi atau selisih antara nilai pasar dengan nilai buku atas revaluasi itu bisa dikenakan pajak jika perusahaan itu tidak mempunyai kerugian fiskal tahun berjalan gitu ya. Tetapi kalau perusahaan itu memiliki kerugian fiskal tahun berjalan, maka selisihnya ini tidak dikenakan PPh final 10% karena selisihnya ini itu nanti akan dikurangkan dengan kerugian fiskal atau dikompensasikan dengan kerugian fiskal. Nah, kemudian berikutnya adalah PPh yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit 20% dari jumlah pajak terhutang kecuali untuk pelunasan tahun terakhir ya. Jadi syaratnya adalah PPh yang harus dilunasi atau pajak penghasilan yang harus dilunasi itu paling sedikit adalah 20% ya. Jadi kalau diusahakan tadi ya bahwa perusahaan yang melakukan revaluasi ini adalah perusahaan yang tidak terutang pajak gitu ya,
tidak terutang pajak. Tetapi untuk syarat yang ada di sini ya, itu adalah PPh yang dilunasi itu untuk setiap tahun itu paling sedikit 20%. Ya, jadi per tahunnya itu perusahaan harus melunasi PPh-nya ya, itu minimal adalah 20%. Nah, itu. Jadi dari jumlah pajak terutang ya, kecuali untuk pelunasan tahun-tahun terakhir ya. Jadi kalau bisa diusahakan sebelum perusahaan itu melakukan revaluasi ya, semua pajaknya yang terutang itu lunas. Itu ya, jangan sampai ada pajak yang terutang lagi. Meskipun nanti ada PPh yang terutang ya, itu minimal harus dilunasi setiap tahunnya itu adalah 20%. Ya, misal nih perusahaan mempunyai utang pajak PPh dalam 1 tahun misal 20 juta misalnya ya. Lah dari 20 juta itu ya, itu minimal 20% perusahaan harus membayar ya. Perusahaan harus membayar 20%-nya dari yang terutang itu ya, itu baru boleh dilakukannya nanti revaluasi. Kalau tidak ya berarti tidak boleh ya. Oleh karenanya prinsip yang di awal tadi yang sudah Bu Tio sebutkan tadi ya, diusahakan perusahaan nggak punya utang pajak ya. Jadi ketika nanti perusahaan melakukan revaluasi itu clear, tidak ada masalah. Berikutnya adalah apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva tetap sebelum akhir tahun pajak, maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan diperhitungkan sampai dengan dilakukannya revaluasi aktiva tetap tersebut. Nah, kemudian nilai pasar atau nilai wajar dijadikan sebagai dasar penyusutan aktiva dimulai tahun pajak dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Penyusutannya dilakukan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang PPh. Kemudian aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali dan telah dikenakan pajak penghasilan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum lewat jangka waktu 5 tahun. Yang tadi Bu Tio sudah jelaskan di awal tadi. Apabila dilakukan, maka selisih penilaian aktiva dikenakan PPh terutang 10% plus PPh final 15% ya. Yang 10% ini adalah normal dari revaluasi, yang 15% final ini adalah karena perusahaan itu melakukan revaluasi lagi sebelum 5 tahun. Nah, jadi nanti ada 2 PPh final yang dikenakan. Berikutnya adalah dikecualikan dari jangka waktu 5 tahun dilakukan pengalihan kepada pemerintah, penggabungan, peleburan dan pemekaran usaha ya. Jadi perusahaan itu boleh melakukan revaluasi sebelum 5 tahun dan tidak dikenakan PPh final 15%, yaitu ketika pengalihan aktiva tetapnya itu oleh pemerintah, kemudian digabungkan, kemudian perusahaan ingin melebur usaha dan pemekaran usaha ya. Jadi di sini adalah ada beberapa kriteria yang mahasiswa harus ketahui, bahwa perusahaan itu kapan harus melakukan revaluasi, ketentuan-ketentuannya seperti apa, kemudian pajaknya itu berapa persen, itu semuanya harus diketahui oleh mahasiswa. Kemudian untuk persyaratan administrasi ya, ini adalah beberapa persyaratan administrasi yang harus dimiliki oleh perusahaan gitu ya, yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Setelah melakukan revaluasi, maka wajib pajak memberitahukan hasil penilaian kembali dengan mengisi formulir yang telah disediakan kepada Dirjen Pajak ya, ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Syaratnya apa aja? Yang pertama, laporan penilaian dari perusahaan penilai atau penilai profesional yang diakui oleh pemerintah. Ya, jadi laporan penilaian revaluasi harus disertakan. Yang kedua, neraca penyesuaian yang telah diaudit oleh KAP yang secara kelas terlihat nilai aktiva sebelum dan sesudah dilakukannya revaluasi. Yang ketiga, penghitungan selisih lebih akibat revaluasi aktiva tetap dan perhitungan besarnya pajak terutang. Yang keempat adalah surat setoran pajak ya. Jadi setelah nanti perusahaan melakukan revaluasi ya, maka hal ini juga harus dilakukan yang namanya lapor
ke kantor pajak ya. Ketika perusahaan ingin lapor ke kantor pajak, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Di sini ada 4 yang harus dipenuhi oleh perusahaan ya. Jadi tidak langsung perusahaan setelah melakukan revaluasi itu berhenti, itu tidak seperti itu, tetapi hasil dari revaluasi itu juga harus dilaporkan ke kantor pajak dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan ini ya. Jadi perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan ketika perusahaan itu ingin melakukan revaluasi ya. Kalau memang itu revaluasinya, penilaian aktivanya itu adalah signifikan ya, silahkan untuk dilakukan revaluasi. Tetapi kalau nilai kenaikannya itu tidak signifikan ya, alangkah baiknya tidak dilakukan ya, karena nanti pertimbangan tuh banyak sekali gitu ya. Yang pertama dari PPh, pengenaan PPh final, yang kedua dari persyaratan administrasi gitu ya. Ini benar-benar harus juga lengkap seperti itu ya. Maka oleh karena itu sebelum perusahaan itu melakukan revaluasi, maka dilakukan yang namanya perencanaan pajak. Nah, ini pertimbangan kapan dilakukannya revaluasi, apakah bisa dilakukan total atau parsial. Nah, kapan nih perusahaan melakukan revaluasi? Ada beberapa hal yang harus diketahui dulu oleh perusahaan. Yang pertama adalah kondisi perusahaan dalam keadaan laba atau rugi ya. Jadi kita harus tahu dulu perusahaan ini laba atau rugi ya. Mungkin ini bisa dilakukan prediksi. Jadi ketika perusahaan itu ingin revaluasi itu diprediksi dulu perusahaan ini itu kira-kira nantinya akan laba atau rugi di akhir periode atas usahanya itu ya. Jika labanya berapa? Apakah sudah mencapai lapisan kena pajak dengan tarif tertinggi ataukah belum? Bahwa tarif pajak tertinggi itu adalah 30% gitu ya. Kenapa 30%? Ya karena biasanya dikenakan pada perusahaan yang sudah mendapatkan laba itu rata-rata di atas 500 juta ya, baru dikenakan tarif pajak tertinggi. Kemudian yang ketiga, jika rugi, kapan rugi itu terjadi? Tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya? Kapan batas akhir kompensasi kerugian ya. Jadi kalau itu perusahaan itu mengalami rugi ya, terus rugi ini itu kapan kira-kira? Misal tahun ini, kalau tahun ini berarti ini bisa dikompensasikan rugi ini ke 5 tahun ke depan ya. Terus batas akhirnya kompensasi itu kapan? Itu juga harus dihitung oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, bagaimana dampak revaluasi terhadap beban pajak tahun berjalan dan tahun-tahun yang akan datang ya. Jadi ada beberapa kondisi atau pertimbangan yang nantinya harus diketahui oleh perusahaan sebelum melakukan revaluasi ya. Ini adalah contohnya ya, ini adalah contohnya. PT ABI tahun 2017 membeli aktiva tetap berupa mesin jahit dengan harga perolehan 100 juta. Masa manfaatnya adalah 4 tahun. Ya, mesin tersebut termasuk dalam kelompok 2 ya. Kemarin kita sudah belajar juga mengenai kelompok-kelompok aktiva ya. Ada 4 kelompok aktiva ya di materi sebelumnya. Ya, sedangkan mesin ini masuk ke dalam kelompok 2 dan selama ini perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada awal tahun 2020 berdasarkan penilaian oleh perusahaan penilai itu mesin ini harganya 150 juta. Apakah perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi jika kondisi perusahaan diasumsikan sebagai berikut? Ya. Jadi ketika beli harga tahun 2017 itu 100 juta, kemudian di tahun 2020 gitu ya, kemudian di tahun 2020 ada yang namanya penilaian kembali itu adalah sebesar 150 juta ya. Ada kenaikan di sini 50 juta dari tahun 2017 ke tahun 2020. Maksudnya harga perolehannya ya di sini ya, harga perolehannya itu adalah ada perubahannya 50 juta. Ya, dari 100 ke 150. Apakah perusahaan ini harus dilakukan revaluasi ya? Coba ini dilihat dari asumsinya.
Yang pertama, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Jadi ketika perusahaan itu ingin melakukan revaluasi, itu harus benar-benar dicek terlebih dahulu kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Ya, jika diasumsikan tuh perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal, ya, tidak mempunyai rugi fiskal, dan tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 100 juta dan sampai tahun 2019 baru sebesar 50 juta yang telah dikompensasikan dan laba tahun berjalan diprediksi 80 juta. Di sini berarti ada dua asumsi ya. Asumsi yang pertama adalah perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal, dan yang kedua adalah di mana tahun 2015 perusahaan mengalami rugi fiskal sebesar 100 juta dan baru dikompensasi sampai tahun 2019 itu baru 50 juta. Berarti perusahaan masih ada rugi fiskal sebesar 50 juta. Dan ada prediksi laba tahun berjalan itu adalah 80 juta. Ya. Jawabannya gimana? Kita harus terlebih dahulu kita harus membuat yang namanya selisih lebih revaluasi. Kita hitung dulu. Harga perolehan mesin 100 juta. Akumulasi penyusutan ya, karena tadi sudah diketahui penyusutannya di sini adalah masa manfaatnya 4 tahun dan sudah dilakukan penyusutannya selama 2 tahun ya, di tahun 2017 sampai tahun 2019 gitu ya. Maka gitu ya, beban penyusutannya atau akumulasi penyusutannya itu adalah 50 juta. Betul, kenapa itu tahun 2017 sampai tahun 2019? Betul, tahun 2017 itu pada saat beli, tahun 2019 ya itu adalah tahun dimana berakhirnya masa perolehannya, nantinya akan dilakukan revaluasi lagi di tahun 2020. Karena ini ada keterangan bahwa pada awal tahun 2020 mau dilakukan revaluasi. Kalau di situ awal tahun 2020 berarti penyusutannya itu adalah di tahun 2017 ketika perusahaan itu beli sampai tahun 2019 akhir kayak gitu ya. Berarti ada dua tahun. Itu ya. Misal ini belinya juga di akhir tahun misalnya ya, seperti itu. Ya, berarti 100 juta dibagi 4 tahun dikalikan 2 ya, ketemu 50 juta. Ini asumsi gitu ya. Jadi ini semuanya berbagai asumsi. Nilai buku mesin ya, berarti 100 juta dikurangi 50 juta ketemu 50 juta. Sedangkan nilai revaluasi adalah 150 juta ya di tahun 2020 itu. Berarti selisih lebih revaluasi adalah 100 juta. Ya, jadi PT ABI ini pada akhir tahun 2017, kita langsung aja akhir tahun 2017 itu beli mesin 100 juta gitu ya. Beli mesin 100 juta, masa manfaatnya 4 tahun menggunakan garis lurus gitu ya. Dan awal tahun 2020 mau ada revaluasi dengan nilai 150 juta ya. Perhitungannya adalah seperti ini. Harga perolehan dulu diketahui berapa, kemudian dikurangi akumulasi dulu berapa, baru ketemu nilai buku mesin, baru kemudian dibandingkan dengan nilai revaluasi. Setelah itu baru muncul yang namanya selisih lebih revaluasi. Lah, kemudian dari selisih lebih revaluasi ini baru dikenakan tarif final di situ 10%. Karena perusahaan tidak mempunyai rugi. Kalau perusahaan itu tidak mempunyai rugi, maka dari selisih lebih ini dikenakan tarif final sebesar 10%. Kalau nanti mempunyai rugi, perhitungannya nanti akan beliau jelaskan di belakangnya gitu ya. Nah, ini kesimpulannya, perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal. Nah, kalau tidak mempunyai rugi fiskal, perusahaan ini melakukan revaluasi ataukah tidak? Karena perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal, maka yang harus dipertimbangkan adalah besarnya laba tahun berjalan. Apakah laba tersebut masih dikenakan tarif terendah 10% atau sudah mencapai tarif tertinggi 30%? Jika perusahaan masih dikenakan tarif terendah yakni 10%, maka sama dengan tarif PPh final atas pengenaan revaluasi tadi, yaitu sebesar 10%. Sama-sama 10%.
Jadi kalau dilakukan revaluasi di mana tarifnya adalah sama-sama 10%, ya misal perusahaan melakukan revaluasi ya selisihnya tadi dikalikan 10%, kemudian labanya pun juga nanti dikalikan PPh final 10% gitu ya. Maka hal ini tidak menguntungkan perusahaan kalau perusahaan itu melakukan revaluasi. Ya. Karena pembebanan selisih lebih harus melalui penyusutan sesuai dengan umur aktiva yang bersangkutan, ya. Jadi perlu diketahui mahasiswa, jika nanti ada soal di mana ketika kalian saya minta untuk memutuskan apakah kalau perusahaan itu melakukan revaluasi ataukah tidak, kalian bisa mengecek kalau perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal dan pembayaran pajaknya itu menggunakan tarif terendah itu ya, maka tidak perlu dilakukan revaluasi karena tarifnya sama-sama berapa? Sama-sama 10%, jadi tidak perlu direvaluasi. Tapi jika pembayaran pajaknya itu menggunakan tarif tertinggi, misal di sini adalah 30%, maka ya harus dibandingkan dulu nilai tunai dari penyusutan versus pajak terutang. Misal di sini selisih lebih revaluasi ya dibagi masa manfaat ya, tadi selisih lebihnya adalah 100 juta tadi ya di slide sebelumnya tadi ya, dibagi dengan 5 tahun masa manfaatnya. Misalnya setelah revaluasi kayak gitu ya, selisihnya tadi kan 100 juta, kemudian setelah diketahui hasil revaluasinya itu perusahaan menaikkan yang tadinya adalah 4 tahun, kemudian masa manfaatnya dinaikkan setahun lagi gitu ya, jadi 5 tahun. Berarti beban penyusutannya itu adalah 20 juta ya. Jadi dari hasil revaluasi tadi 100 juta kemudian dibagi 5 tahun. 5 tahun ini asumsi ya. 5 tahun ini asumsi. Jadi ketika perusahaan itu sudah melakukan revaluasi itu kira-kira mempunyai masa manfaat ke depan itu berapa tahun ya. Nah, itu nanti perusahaan yang bisa memutuskan. Ya, dikaitkan dengan nanti kelompok aktiva gitu ya yang distandarkan dengan pajak gitu ya, tentang peraturan pajak penyusutan yang Butio terangkan kemarin ya. Misal di sini adalah 5 tahun. Maka 100 juta dibagi 5 tahun ketemu 20 juta. Dimisalkan ya 20 juta. Oke, berarti nilai penyusutannya adalah 20 juta. Kemudian dibandingkan dengan pengalian laba dengan tarif tertinggi. Misal nih, biasanya kalau perusahaan menggunakan tarif tertinggi itu kira-kira estimasi labanya adalah kurang lebih 500 juta. Misal di sini 500 juta dikalikan 30% sama dengan 150 juta. Penjelasannya adalah untuk kasus ini tidak perlu melakukan revaluasi karena nilai tunai penyusutan adalah hanya 20 juta. Sedangkan laba 500 juta. Jika dikurangi dengan penyusutan 20% ya, maka laba tinggal 480 juta dan nilai ini tidak signifikan perubahannya. Dan revaluasi dikenakan tarif 10% juga. Itu ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini ya, penyusutannya cuma 20 juta sedangkan pajak yang nantinya harus dibayar perusahaan itu adalah 150 juta karena labanya itu adalah 500 juta gitu ya. Itu selisihnya tuh tinggi sekali ya. Jaraknya nih antara selisih revaluasi dengan laba itu tinggi sekali selisihnya. Maka kalau selisihnya ini memang benar-benar signifikan ya, alangkah baiknya perusahaan itu tidak melakukan revaluasi. Karena kalau dilakukan revaluasi ya, itu nanti adalah yang pertama, perusahaan masih dikenakan PPh final 10%, yang kedua adalah laba ya, yang utang atas laba, utang pajak atas laba yang dibayarkan itu juga masih tinggi. Ya. Jadi yang perlu kalian ketahui yang pertama, ketika perusahaan tidak mempunyai rugi fiskal, kalau perusahaannya itu dalam pengenaan laba pajaknya menggunakan tarif terendah, tidak perlu dilakukan revaluasi. Tetapi kalau menggunakan tarif pajak tertinggi, ya, kalian harus membandingkan nilai penyusutan dengan pajak terhutang atas laba. Kalau ringnya itu jauh sekali, ringnya itu tinggi gitu ya, maka tidak perlu dilakukan revaluasi.
Tetapi kalau ringnya itu dekat, misal nih selisih lebih, misal revaluasi dengan dibagi masa manfaat, misal totalnya adalah akumulasinya adalah penyusutannya adalah misal 100 juta. Kemudian laba dikalikan dengan tarif tertinggi, di situ adalah 150 juta. 100 dan 150 juta. Berarti ringnya ini tidak jauh. Maka ini benar-benar harus dicermati. Ya, harus dicermati. Berarti 100 juta, ya, 100 juta itu bisa dikurangkan dengan 500 juta, berarti ketemunya adalah 400 juta, baru dikalikan dengan 30%. Ketemunya adalah 120 juta. Apakah pengurangan laba seperti itu tuh nilainya signifikan atau apakah tidak bagi perusahaan? Kalau nilainya signifikan ya silahkan lakukan revaluasi. Kalau tidak ya tidak perlu. Karena nanti juga ada PPh final 10%. Ya. Jadi mungkin buat pertimbangan perusahaan juga ya, bahwa untuk melakukan revaluasi ya itu benar-benar harus mempertimbangkan berbagai aspek kayak itu ya. Nah, perusahaan mempunyai rugi fiskal. Lah biasanya perusahaan-perusahaan yang mempunyai rugi fiskal ini ya itu sering yang melakukan revaluasi pajak, revaluasi aktiva maksudnya. Tetapi kalau perusahaan itu tidak mempunyai rugi fiskal, ya kebanyakan secara umum itu mereka tidak melakukan revaluasi. Tetapi kalau perusahaan yang mempunyai rugi fiskal itu dilakukan revaluasi. Jika perusahaan mempunyai rugi fiskal misalnya 100 juta dan laba tahun berjalan 80 juta gitu ya, maka akan ada kompensasi kerugian hangus sebesar 20 juta karena sudah 5 tahun, yaitu tahun 2015 gitu ya ke tahun 2020 ya. Daripada kompensasi perusahaan itu hangus, perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi pada tahun 2019 karena selisih lebih revaluasi 100 juta itu bisa dikompensasikan ke dalam rugi tahun fiskal ya, berjalan. Dengan demikian rugi fiskal tahun 2020 sebesar 0. Di samping itu, perusahaan juga akan mendapatkan tambahan biaya penyusutan dari revaluasi yang akan mengurangi laba fiskal. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau perusahaan itu mempunyai rugi fiskal, ya, itu alangkah baiknya, yaitu dicek kembali, ya, dicek kembali. Ya, dan biasanya memang dilakukan revaluasi. Ya, hitung-hitungannya adalah seperti ini, gitu ya. Kita tahu bahwa misal nih perusahaan mempunyai kompensasi rugi fiskal. Kalau perusahaan itu mempunyai kompensasi rugi fiskal, yang pertama kalian harus ketahui adalah kapan perusahaan itu rugi. Itu kalian harus tahu dulu itu, kapan perusahaan itu rugi. Ruginya adalah di tahun 2015. Berarti nanti hangusnya kerugian ini itu adalah tahun 2020. Karena perusahaan itu boleh mengkompensasikan kerugiannya itu hanya 5 tahun ke depan. Jadi 2016, 17, 18, 19, 2020 berarti nanti setelah tahun 2020 berarti itu akan hangus. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada rugi fiskal, cek dulu kapan rugi fiskalnya dan kapan berakhirnya rugi fiskal. Yaitu 5 tahun yang akan datang. Kemudian langkah yang kedua, setelah kalian tahu tahun rugi fiskalnya dan kompensasinya sampai 5 tahun ke depan, yang kedua adalah kalian harus tahu kira-kira di akhir periode tahun 2020 atau di akhir kompensasi kerugian fiskal tahun kerugian fiskal itu gitu ya, apakah ada pajak yang hangus ataukah tidak. Ya, apakah ada pajak yang hangus ataukah tidak. Misal di sini adalah kompensasi kerugiannya adalah 50 juta gitu ya. Ya, jadi rugi fiskal tuh 100 juta gitu ya, 100 juta dan laba tahun berjalannya adalah 80 juta gitu ya. Ya berarti masih ada sisa rugi, yaitu ruginya tinggal 20 juta. Ya.
Jadi misalkan adalah seperti ini. Jika perusahaan itu mempunyai rugi fiskal misalnya 100 juta dan laba tahun berjalan itu 80 juta gitu ya. Maka gitu ya, yang dilakukan ya berarti melakukan revaluasi saja. Karena kalau melakukan revaluasi ya, itu nanti akan mengurangi kerugian laba fiskal ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ya, perusahaan tidak dikenakan tarif PPh final 10%. Ya. Nah, jadi ada beberapa yang harus kalian ketahui di sini. Nah, jadi perhitungannya cukup jelas ya. Jadi kalau perusahaan itu tidak mempunyai rugi fiskal ya biasanya tidak melakukan revaluasi gitu ya. Kalau ingin melakukan revaluasi ya biasanya pada pengenaan laba dengan tarif tertinggi gitu ya. Kalau terendah ya berarti tidak perlu. Kalau tertinggi perlu dilakukan perhitungan perbandingan antara nilai penyusutan dengan nilai selisih lebih atau dikaitkan dengan pajak terutangnya itu berapa gitu ya. Tetapi kalau perusahaan itu mempunyai rugi fiskal ya baru ini semuanya harus dihitung ya. Sehingga perlu revaluasi biar rugi tidak angus. Di samping itu revaluasi tidak dikenai PPh final 10%. Rugi fiskal tahun 2020 menjadi 0 karena sisa rugi fiskal tahun 2019 adalah 50 juta dan laba tahun 2020 diprediksi 80 juta. Maka rugi fiskal 0 dan menjadi sisa laba 30 juta dan pajak terutang adalah 30 juta kalikan tarif PPh badannya itu berapa ya. Jadi seperti ini penjelasan untuk revaluasi perencanaan pajak untuk revaluasi kembali aktiva tetap ya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, silahkan kalian bisa masukkan di kolom komentar lewat video ini atau lewat Google Classroom. Begitu saja dari Ibu Tio. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.